Indonesia dikenal sebagai negeri dengan kekayaan melimpah, dari emas dan tembaga di Papua, cadangan nikel di Sulawesi yang kini jadi rebutan dunia, gas alam di Natuna, hingga sawit yang menjadikan kita produsen terbesar dunia. Tapi ironisnya, di tengah limpahan kekayaan itu, jutaan rakyat masih hidup dengan penghasilan yang bahkan tidak cukup untuk makan layak sehari-hari. Pertanyaannya, bagaimana mungkin sebuah bangsa yang berdiri di atas tanah subur dan laut kaya justru membiarkan sebagian besar rakyatnya terjebak dalam kemiskinan? Apakah ini hanya soal nasib, atau memang ada sistem yang sengaja dibentuk agar kemiskinan tetap abadi? Mari kita lihat kenyataannya. Menurut data Badan Pusat Statistik per Maret 2024, angka kemiskinan di Indonesia berada di angka 9,36%. Itu setara dengan 25 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Namun, garis kemiskinan itu sendiri hanya dipatok sekitar 578 ribu per bulan. Artinya, jika seseorang punya penghasilan 600 ribu per bulan, ia tidak lagi dianggap miskin secara resmi. Padahal 600 ribu bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi sehat selama sebulan, apalagi biaya pendidikan, kesehatan, dan akses tempat tinggal yang layak. Jika kita merujuk pada standar Bank Dunia yaitu hidup di bawah 3,2 dolar per hari, maka jumlah rakyat miskin Indonesia bisa melompat drastis lebih dari 2 kali lipat angka resmi saat ini. Di sisi lain, ada fakta yang tak kalah mencolok. Jurang si kaya dan si miskin semakin melebar. Laporan Oxfam dan International NGO Forum on Indonesian Development tahun 2017 menyebutkan bahwa 4 orang terkaya di Indonesia menguasai kekayaan setara dengan 100 juta rakyat miskin. Dan hingga kini, tren kesenjangan itu justru semakin tajam. Polemik pun muncul di masyarakat. Banyak yang bertanya, mengapa di kota besar gedung-gedung pencakar langit menjulang, tapi hanya beberapa meter dari sana ada kampung kumuh dengan sanitasi buruk? Mengapa bansos yang seharusnya membantu justru sering dijadikan alat politik menjelang pemilu? Dan mengapa data kemiskinan sering diperdebatkan? Apakah sekedar angka di atas kertas atau benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan saat ini? Inilah wajah paradoks Indonesia hari ini. Sebuah negara dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% per tahun, tapi sebagian rakyatnya masih berjuang sekedar untuk bertahan hidup. Kemiskinan di Indonesia bukanlah sekedar cerita orang malas bekerja atau tidak mau berusaha. Ini adalah kemiskinan struktural, kemiskinan yang diciptakan, dipelihara, dan dilanggengkan oleh sistem ekonomi dan politik. Struktur kebijakan pembangunan sejak era Orde Baru, pembangunan selalu dipusatkan di Pulau Jawa. Hari ini, Jawa masih menguasai lebih dari 80% kegiatan ekonomi nasional, sementara Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur hanya mendapatkan kurang dari 3%. Ketidakmerataan ini membuat sebagian besar wilayah di luar Jawa menjadi sekedar penonton dari pembangunan nasional. Saudara, pembagian bahan pokok gratis yang berlangsung di depan Istana Negara menanggapi Jakarta viralnya bansos bertuliskan bantuan Wapres Gibran beberapa waktu lalu. Menurutnya pemberian bansos... Kemudian, politik bantuan sosial atau bansos menjadi polemik saat ini. Memang menolong masyarakat miskin dalam jangka pendek bisa dilakukan dengan memberikan bansos. Tapi menurut penelitian LIPI 2022, distribusi bansos sering melonjak drastis menjelang pemilu, bahkan hingga 40% lebih tinggi dibanding tahun-tahun biasanya. Artinya, bansos bukan hanya soal bantuan, tapi juga alat politik. Bansos bukan lagi sekedar upaya pembantuan yang mendesak. Alih-alih memikirkan cara yang lebih konstruktif dalam mengatasi kemiskinan, bansos justru dijadikan senjata untuk menaikkan elektabilitas. Padahal setelah bansos diterima, bisa jadi kemiskinan tidak teratasi dan justru semakin dalam, berbanding terbalik dengan elektabilitas elit yang meningkat. Kemudian ada permainan angka kemiskinan. Seperti disebutkan sebelumnya, garis kemiskinan resmi di Indonesia sangat rendah. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah angka itu ditetapkan agar pemerintah terlihat berhasil menurunkan kemiskinan atau benar-benar mencerminkan kondisi real rakyat saat ini? Jika kita bandingkan dengan standar internasional, perbedaan ini begitu mencolok. Bank Dunia misalnya
menggunakan acuan 2,15 US dollar per hari untuk negara berpendapatan rendah. Itu setara sekitar 33.000 per hari atau hampir 1 juta rupiah per bulan. Tentu dengan kurs saat ini yang lebih tinggi daripada patokan Indonesia. Sementara untuk negara berpendapatan menengah seperti Indonesia, batasannya bahkan lebih besar, 3,85 US dollar atau setara 109.000 per hari dan 3,2 juta per bulan. Lalu bagaimana dengan negara lain? Amerika Serikat menetapkan garis kemiskinan untuk individu di sekitar 14.000 US dollar per tahun atau sekitar 18 juta per bulan, jauh di atas standar Indonesia. Jepang, meskipun dikenal sebagai negara maju, menetapkan garis kemiskinan sekitar 12.000 US dollar per tahun atau sekitar 15 juta per bulan. Bahkan negara tetangga seperti Malaysia, standar kemiskinannya mencapai 2.208 ringgit Malaysia per bulan per rumah tangga atau setara hampir 7,5 juta rupiah per bulan. Disinilah terlihat jurang yang sangat jelas. Di Indonesia, seseorang yang bisa hidup dengan 600.000 per bulan tidak dianggap miskin menurut negara. Tetapi dengan angka itu, apakah realistis untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak, seperti makanan bergizi, pendidikan, kesehatan, hingga tempat tinggal yang aman? Inilah paradoks yang menimbulkan polemik. Pemerintah kerap mengklaim angka kemiskinan menurun karena standar garis kemiskinan yang dipakai relatif rendah. Namun, bagi masyarakat yang merasakan langsung, realitas yang jauh berbeda. Kesenjangan terlihat nyata di jalanan. Di satu sisi, mal mewah dan mobil mewah. Di sisi lain, orang berjuang mencari makanan harian. Apakah kemiskinan benar-benar menurun atau sekedar menurun hanya di atas kertas? Maka pertanyaannya yang muncul adalah, apakah kemiskinan ini memang sengaja dibiarkan, bahkan diciptakan, karena semakin banyak rakyat miskin, semakin mudah mereka dikendalikan. Jika kemiskinan adalah produk dari sistem, apakah sistem itu bisa diubah? Jawabannya bisa, tapi tidak mudah. Pertama, pemerataan pembangunan bukan hanya membangun infrastruktur di Jawa, tapi juga memastikan Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur hingga Kalimantan punya akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja yang sama. Kedua, perubahan data dan perbaikan definisi kemiskinan. Selama garis kemiskinan ditetapkan sangat rendah, maka angka akan selalu terlihat membaik, meski kenyataannya rakyat masih sulit hidup layak. Ketiga, reformasi politik seperti bansos, bantuan sosial harus lepas dari kepentingan politik elektoral. Jika tidak, ia hanya akan menjadi candu memperpanjang ketergantungan rakyat, bukan mengangkat mereka dari kemiskinan. Keempat, perlawanan terhadap oligarki. Tanpa keberanian menantang segelintir elit yang menguasai sumber daya, keadilan ekonomi hanya akan jadi ilusi. Kesenjangan yang dibiarkan terlalu lama bukan hanya masalah sosial, tapi bom waktu yang bisa menghancurkan bangsa. Namun, perubahan itu tidak bisa datang hanya dari pemerintah, butuh kesadaran kolektif dari masyarakat sipil, akademisi, media, hingga generasi muda. Karena pada akhirnya, kemiskinan bukan hanya soal ekonomi, ia adalah soal akses, soal kesempatan, dan soal keberanian untuk melawan sistem yang tidak adil. Indonesia adalah kapal besar yang berlayar di lautan sejarah. Layar kapal ini terbuat dari emas dan permata, tapi banyak awak kapalnya yang hidup lapar dan kelelahan. Jika ketidakadilan ini terus dibiarkan, kapal itu bisa karam, bukan karena badai dari luar, tapi karena rapuhnya fondasi di dalam. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita akan terus membiarkan belenggu kemiskinan mengikat bangsa ini, ataukah berani memutus rantai itu agar kekayaan negeri ini benar-benar dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia?